Oke, salam jumpa kembali sahabat pendidikan dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan perjuangan sekolah-sekolah dalam mengupayakan meningkatkan budaya literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan. Karena itu pada perjumpaan kali ini bersama saya Lenso Asbanu, kita akan berbincang-bincang terkait dengan ada dua narasumber yang kita jumpai pada malam hari ini, atau pada kesempatan ini kita akan berbincang dan mengupas sejauh mana perjuangan sekolah dalam meningkatkan literasi maupun numerasi di satuan pendidikannya masing-masing. Karena itu pada malam hari ini juga, pada kesempatan kali ini juga kita ada kedatangan dua tamu. Yang pertama adalah dari Kepala SMP Negeri Kuaaus yang berlokasi di Desa Tumu, Kecamatan Amanatong Utara. Dan narasumber yang satunya dari Kepala SMP Negeri Oemaman, Desa Oemaman, Kecamatan Kualin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Lenso. Ya, apa kabar? Kabar baik. Oke. Tuhan, kabar baik. Ya, inilah dua narasumber kita. Satunya datangnya dari utara dan satunya datang dari selatan, dan semoga cerita-cerita yang perjuangan teman-teman kepala sekolah ini menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana upaya dalam meningkatkan dunia kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Oke, mungkin kita akan langsung saja berdiskusi terkait dengan perjuangan apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh kedua kepala sekolah ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Saya mulai lebih dulu dari Kepala SMP Negeri Kuaaus. Terlebih dahulu saya memperkenalkan Kepala SMP Negeri Kuaaus adalah Bapak Joni Kase. Ya, Bapak Joni Kase. Selamat datang ya Bapak Joni Kase di ruang podcast Mata Timur. Dan mungkin pengenalan sedikit supaya Inju bisa mengenal Bapak dan bisa menceritakan sedikit terkait dengan di SMP Negeri Kuaaus itu sudah berapa lama mengajar di sana, dan mungkin melihat kondisi di sana mungkin seperti apa, mungkin bisa menceritakan kepada kita. Terima kasih Pak Lenso dan pemirsa semua, pemirsa sekalian. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lenso, tapi sekali lagi kami mau memperkenalkan diri. Saya pribadi Joni Rasius Kase, Kepala SMP Negeri Kuaaus, tepatnya di Desa Tumu, Kecamatan Amanatong Utara. Di tanggal 28 Januari tahun 2024 kemarin itu saya dilantik menjadi Kepala Satuan Pendidikan di sana. Dan per hari ini saya sudah satu tahun lebih mengabdi di sana. Siap, oke, baik Pak Joni, mungkin bisa menceritakan sedikit terkait dengan atau gambaran umum terkait dengan proses pembelajaran di SMP Negeri Kuaaus mungkin selama ini seperti apa? Terima kasih Pak Lenso. Jadi izin saya menceritakan tentang proses pembelajaran di SMP Negeri Kuaaus. Sejatinya yang akan saya sampaikan adalah kenyataan di lapangan. Di sekolah yang saya pimpin itu izin operasionalnya keluar bulan Desember tahun 2023, dan di tahun 2024 itu saya secara definitif ditempatkan di sekolah tersebut, dan otomatis saya berangkat dari awal. Otomatis kendala banyak, terdapat banyak kendala di bidang sarana prasarana, di bidang pendidik, tenaga pendidik maksudnya? Iya, tenaga pendidik yang menunjang proses pembelajaran, dan terutama anak-anak. Terutama anak-anak yang berangkat dari latar belakang anak-anak. Setelah saya menjumpai kenyataan di lapangan bahwa memang karena keterbatasan dari segala sisi, banyak saya jumpai kekurangan di anak-anak juga. Siap, baik Pak Joni. Mungkin dimulai dengan kendala, tetapi
bagaimana Kang Joni selaku Kepala Sumet semangat dan perjuangan dukungan masyarakat di sana untuk dalam mendirikan sekolah itu, mungkin seperti apa bisa Baik, untuk antusias dukungan orang tua itu lumayan luar biasa sekali dukungan orang tua terhadap pendidikan terutama, dan dengan didirikannya SMP Negeri Kuaus dan saya secara pribadi menjadi perintis kepala sekolah pertama di sana, saya lumayan mendapatkan dukungan baik moral, material, dan masih banyak dukungan, dan saya rasa itu menjadi potensi satu kekuatan yang luar biasa untuk saya melangkah ke depan. Ya, oke. Setelah dari situ Kang Joni, mungkin kita juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan kualitas pembelajaran sana. Mungkin di sana rapor mutunya kita mengurus ke literasi dan numerasi. Mungkin di sekolahnya Kang Joni seperti apa di sana? Terkait dengan literasi numerasi Palenso, untuk digitalisme pembelajaran yang secara hierarkinya turun dari kementerian itu harus dilaksanakan ANBK Sistem Nasional untuk kita mengukur literasi numerasi. Dan tepat di bulan Oktober kemarin baru sekolah saya melaksanakan asesmen nasional, dan untuk sementara rilisnya belum keluar. Rilisnya belum keluar, tetapi secara kasat mata nanti kalau misalkan diceritakan, saya akan menceritakan secara gamblang tentang kenyataan lapangan yang saya ketemu di sana. Silakan langsung saja bisa menceritakan kondisi fakta realnya di lapangan seperti apa. Fakta real di lapangan memang berangkat dari keterbatasan sarana prasarana penunjang, terutama fasilitas dari sisi buku, dari sisi penerangan, listrik juga belum masuk. Belum masuk, otomatis secara akses secara digital, akses elektronik belum, dan itu dia berpengaruh, menurut pengamatan saya dia berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak-anak, dan itu saya temui ketika saya melaksanakan observasi terhadap guru kemarin. Anak-anak dia mempunyai antusias, ada yang tidak mempunyai antusias. Setelah saya telusuri, saya evaluasi dengan guru, kami telusuri, kami temui kenyataan bahwa memang anak-anak kami masih terbatas di literasi dan juga numerasi. Berarti mungkin kita lanjut. Tapi setelah melihat kondisi seperti itu, Kang Joni, mungkin upaya apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di literasi dan numerasi bagi para peserta didik kita di sana? Terima kasih Pak Len. Jadi berangkat dari keterbatasan, memang keterbatasan ada dulu untuk kita berusaha. Kalau tidak ada keterbatasan, otomatis kita tidak berusaha. Jadi upaya yang kami lakukan, kebetulan di tahun 2025 ini dana bos kami sudah ada, dan kami akan mengupayakan untuk mengatasi, menutupi segala macam kekurangan di bagian fasilitas penunjang baik buku, dan juga kami akan berupaya untuk bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang akan mendukung kami di bagian literasi dan numerasi, karena memang yang akan dilakukan itu semua adalah menunjang, dan kami optimis kekurangan kami yang ada itu akan ditutup oleh kerjasama relasi kami. Semangat. Terima kasih Kang Joni. Mungkin sepintas kita mendengar kondisi di lapangan seperti apa sekarang, dan kita langsung dulu ke narasumber berikut. Mungkin dari Pak Kepala SMP Negeri Maman, mungkin lebih dulu memperkenalkan diri, dan mungkin lamanya pengen sudah berapa lama di sana? Ya, baik. Terima kasih Pak Lenso. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat podcast Mata Timur yang telah mengundang kami untuk hadir dan berdiskusi terkait dengan dunia pendidikan di Timur Tengah Selatan. Khususnya pada malam hari ini, saya selaku Kepala SMP Negeri Maman atas nama Cindy Matek. Saya ada di Maman itu sudah 1 tahun.
pelantikan tanggal 28 Januari 2024 dan pada saat ini sudah 1 tahun. Bersamaan ya, berarti bersamaan. Oh, iya. Jadi ini satu letting ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Sebi. Mungkin bisa menceritakan sedikit semenjak 1 tahun kepemimpinan kakak di sana, mungkin terkait dengan kondisi proses pembelajaran di sana, lalu beragam mungkin lapor mutu kita difokus kepada poin literasi dan demokrasi. Mungkin gambaran sedikit seperti apa sih di kondisi di sana? Ya, baik, terima kasih Pak Lenso. Saya ingin menceritakan terkait dengan kondisi di sana. Memang pada saat saya ada di sana, yang pertama kekurangan fasilitas sarana prasarana itu juga sangat perlu dan sangat kurang. Tetapi puji Tuhan, setelah saya ada di sana 2 bulan kemudian, dari pemerintah daerah sudah membantu dengan fasilitas, membangun 2 ruang kelas yang baru, dan pada minggu yang lalu sudah selesai dan tinggal kami menanti dari dinas untuk turun dan PHO, sekaligus kami bisa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, terkait dengan proses belajar di sana, ya kami ketika saya ada di sana banyak kekurangan yang kami temui, tetapi itu tidak membuat kami semangat untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih di kegiatan literasi dan numerasi. Ya, karena di rapor mutu kami memang perlu kami sampaikan bahwa tahun sebelumnya itu ada merah dan saya berupaya terus untuk meningkatkan bagaimana mengubah yang warna merah itu menjadi ya kurang lebih kuning, dan kalau dapat bisa naik hijau. Siap. Oke, baik. Berarti di sana masih berwarna merah ya? Ya, untuk tapi tidak semua warna merah, masih ada yang kuning, ada hijau juga. Hijau belum. Oh iya. Kan saya berupaya untuk tahun ke depan ini bisa meningkat. Siap. Dan upaya-upaya yang kami lakukan di sana adalah ada kegiatan training camp untuk siswa, lalu ada kegiatan literasi untuk anak-anak lewat kegiatan kunjung rumah. Ada beberapa kami bagi tugas kelompok kepada teman-teman guru untuk kalau dapat ke kunjung rumah untuk kita melihat di dekat bagaimana anak-anak itu punya persiapan belajar, apakah ada dukungan dari orang tua atau tidak. Dan itu tetap sudah berjalan selama 1 tahun setelah saya di sana. Dan memang ya puji Tuhan, ketika saya di sana juga untuk pengalaman memang untuk jaringan internet itu tidak ada. Tetapi saya berupaya sampai tahun kemarin ujian sekolah itu saya ujian online. Oke. Ya. Oke, mungkin kita flashback kembali. Mungkin selama 1 tahun kepemimpinan di sana, kakak, apakah kakak selaku kepala sekolah menemukan anak-anak kita yang belum lancar hafal membaca atau seperti apa? Ya. Memang setelah ada di sana banyak kekurangan. Ya mungkin karena salah satunya adalah sarana prasarana berupa buku-buku penunjang untuk anak-anak itu bisa berliterasi. Tetapi dengan adanya bantuan dana bos ini kami juga sudah mempersiapkan lewat pengadaan buku-buku, dan itu dimanfaatkan untuk bisa berliterasi. Ya. Tapi dalam bukan tidak ada anak-anak SMP yang belum lancar dalam hal membaca. Untuk soal itu memang banyak hal-hal, tapi dengan adanya pendampingan dari teman-teman guru itu sudah ada peningkatan, dan harapan kami adalah dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh guru itu ya bisa lebih baik lagi. Iya. Dan kami juga berupaya untuk bisa menghadirkan lembaga-lembaga yang bergerak di literasi untuk bisa mendukung kami di situ. Siap. Oke, jadi kan terparuhnya ada ya anak-anak yang belum belajar dalam bahasa. Oke. Bagaimana kasusnya dengan kakak Joni di sana? Apakah temukan juga anak-anak kita yang walaupun sudah SMP belum belajar dalam hal membaca itu seperti apa? Lumayan mirip, agak sama, ditemui
kendala yang dihadapi seperti yang dialami oleh teman Di Ormaman sekolah di Ormaman. Siap. Ditemui rata-rata anak-anak masih mempunyai keterbatasan di bagian literasi, Membaca ya. membaca itu. Siap. Oke. Tentunya ya dengan berbagai kondisi dan kendala-kendala sulit kita memang menjadi menjadi pengampu, tapi itu tidak menjadi ukuran untuk melakukan pelayanan kepada para peserta didik yang telah dititipkan di sekolah seperti itu ya. Oke, jadi yang berikut mungkin kita terkait dengan kondisi yang dialami di sekolah, lalu dengan terobosan-terobosan yang telah dilakukan dalam pendampingan, contohnya di SMP Negeri Ormaman sudah melakukan, selain proses pembelajaran di sekolah, ada juga guru-guru yang ikuti di rumah. Ya, oke. Jadi mungkin terkait dengan persoalan mungkin harapan dari Pak Cindy dulu, terlebih dulu harapannya Kakak Cindy kepada pemerintah mungkin seperti apa sehingga dalam proses pembelajaran anak kita jauh lebih bagus lagi dibanding posisi sekarang. Ya, baik, terima kasih untuk harapan kami. Ya, yang pertama membutuhkan dukungan. Yang pertama itu terkait dengan sarana prasarana. Ya, dan karena kita sekarang sistemnya online, ya digitalisasi, dan kalau bisa ya ke depan di Ormaman itu rata-rata memang tidak punya jaringan. Karena itu kita setiap tahunnya itu ada ANBK. Dan kalau dapat itu bisa didukung dengan itu. Memang tahun pertama ketika saya di sana, 3 bulan sesudah itu saya berusaha dengan memberikan surat permohonan ke dinas info. Ya, saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini bisa upaya pemerintah mendukung kami lewat itu, sehingga nanti ke depan kami untuk awalnya ANBK itu kami tahun-tahun sebelumnya saya ada di sana itu mereka ada di tempat-tempat yang punya jaringan internet. Tapi ketika ada di sana ya kita berupaya ya, sekalipun dia awal-awalnya itu tidak ini, tapi jalan baik, dan itu kita selalu berkolaborasi dengan orang tua dan juga pemerintah desa itu untuk kita bisa, dan kalau dapat ya pemerintah daerah juga bisa dapat mendukung kami selain akses internet, tapi juga fasilitas kayak gedung dan juga fasilitas yang mendukung terkait dengan literasi dan numerasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Taman. Siap, oke, terima kasih. Dan lalu bagaimana dengan Bapak Joni? Mungkin harapan kepada pemerintah seperti apa terkait dengan dukungan untuk keberlangsungan proses pembelajaran di SMP Negeri Kuala. Terima kasih Pak Lensa. Jadi prinsip saya segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yang pasti bahwa sekolah negeri yang sementara saya pimpin itu akan besar tepat pada waktunya, tetapi melalui proses. Melalui proses yang sementara hari-hari ini saya jalani. Keterbatasan yang saya hadapi baik dari sisi fasilitas, baik dari sisi pendidik, baik dari sisi anak-anak. Tapi saya yakin bahwa sekolah itu akan besar tepat pada waktunya. Segala kendala yang dihadapi sekarang akan dijawab, karena pemerintah sudah pasti tidak akan menutup mata dengan kami, akan selalu memperhatikan kami, keterbatasan kami, dan inovasi upaya saya sebagai pemimpin. Saya akan mendorong teman-teman guru apabila kami ketemui anak-anak yang masih ditemui masih ada keterbatasan, kendala di bagian literasi, membaca, dan juga numerasi. Kita akan mendorong teman-teman guru untuk selalu membimbing. Kami akan selalu bertanya, berdiskusi dengan teman-teman yang sudah berupaya, sudah melangkah maju ke depan. Jika ada kendala yang dihadapi sama persis, upaya seperti apa, saya akan bangun diskusi, kerjasama, mungkin seperti itu. Untuk ke depan saya punya impian, saya membawa sekolah saya ke depan ke arah yang lebih baik. Saya pakai prinsip sekali lagi bahwa saya mungkin seperti Musa yang walaupun tidak bawa bangsa Israel sampai ke tanah Mesir, nanti ada Yosua berikut, tetapi setidaknya saya menanam, ada yang menyiram, lalu ada yang nanti
Nyaminwai. Oke, luar biasa ya. Dan sobat pendidikan di dalam kedua narasumber ini mengalami kendala yang berbeda-beda. Satunya di Kang Joni belum dapat aliran listrik sesungguhnya. Sementara kalau di Pak Sandy sudah ada listrik tapi terkendala dengan jaringan internet. Ini yang masih menjadi pergumulan kita untuk terus berharap pemerintah sehingga semoga dengan sekalipun dengan kendala-kendala dialami tetapi tidak menyurutkan semangat Bapak dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sana. Dan, baik Bapak Joni maupun juga Bapak Sandy tentunya dalam kepemimpinan yang baru ini dengan pemimpin yang baru yaitu Bapak Edward Markus Liu dan juga Bapak Joni Amikonai, ya mungkin harapan khusus atau titipan khusus dari kedua sekolah ini seperti apa sehingga kendala-kendala yang dialami satunya terkait dengan listrik yang belum masuk, satunya terkait dengan jaringan mungkin seperti apa. Saya mulai dahulu dari Kakak Joni. Terima kasih Pak Lenso. Jadi harapan kami untuk pemerintahan yang baru, kami terus mengharapkan dukungan, kami terus mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk kami yang menghadapi kenyataan di lapangan seperti yang kami ceritakan tadi, bahwa kami akan terus mendukung upaya pemerintah di dalam menyukseskan pembangunan di Timur Tengah Selatan dari sisi pendidikan. Kami akan terus mendukung pemerintah apapun yang menjadi visi misi, apapun yang menjadi program pemerintah. Sekarang Bapak Buceliu dan Bapak Amikonai kami akan mendukung dari sisi pendidikan. Sudah pasti kami mendukung dari sisi yang potensi yang kami punya. Ya, oke. Lalu bagaimana dengan Pak? Saya mungkin titipan khusus kepada pemimpin baru kita 5 tahun ke depan terkait dengan mungkin kendala yang paling alami di sana mungkin terkait dengan jaringan internet atau dan mungkin kendala-kendala lain dan mungkin titipan khusus kepada pemimpin baru kita seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi untuk harapan kami di pemerintahan yang terbaru ini di Timur Tengah Selatan, harapan kami adalah bahwa pendidikan ini penting untuk masyarakat TTS dan kita yang masih sangat terkebelakang, dan karena itu harapan kami untuk bisa menunjang kami di pendidikan khususnya di tingkat SMP sehingga nanti untuk ketinggalan kita di bidang pendidikan khususnya di literasi dan numerasi ini bisa terus kita tingkatkan. Dan karena itu harapan kita ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kekurangan kami di jaringan internet, mudah-mudahan lewat permohonan kami yang sudah kami sampaikan ke pemerintah lewat surat kami bisa ditindaklanjuti di pemerintahan yang baru ini. Oke, terima kasih. Ya mungkin terakhir mungkin terkait dengan closing statement ya dari presiden dari kedua narasumber kita mungkin closing statement terkait dengan pandangan Kakak Joni terkait dengan pentingnya pendidikan itu seperti apa sih? Mungkin itu menjadi closing statement kita. Terima kasih Pak Lenso. Jadi saya punya sederhana. Kalau mau kita tahu persis tentang pendidikan, mari kita belajar dari kampung. Di kampung itu kita akan belajar banyak hal. Kita akan temui kendala, kita bisa berusaha atau tidak. Ketika kita berusaha dan keluar dari keterbatasan yang ada, di situ kita diukur dan kita dikatakan berhasil. Jadi segala sesuatu tolak ukurnya itu ada di kesederhanaan, keterbatasan. Dari situ kita akan diuji. Kita akan diuji. Oke, baik. Jadi menurut closing statement terkait dengan upaya melihat pendidikan itu seperti apa? Kita harus ya awalnya pendidikan itu kan kita belajar dari yang tidak tahu untuk menjadi tahu. Dan karena itu ketika kita belajar dari yang belum tahu untuk menjadi tahu, kita tidak harus pesimis, tetapi kita harus optimis bahwa apa yang kita buat itu
pasti akan berhasil. Oke, mungkin terima kasih Sobat Pendidikan di Mana Berada. Mungkin sekilas diskusi kami terkait dengan upaya pengembangan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, dan terima kasih ke ketua yang sudah mampir di ruang podcast Mata Timur. Terima kasih Pak Semi yang sudah Terima kasih Mata Timur. Terima kasih Mata Timur Ya, podcast Mata Timur. atas penghargaannya untuk menanggapi di sini.